aku tuh sering ngilang gitu loh. Ngilang? Sering ngilang. Bahkan pas di sekolah nih, guru tuh di sekolah bisa ngelihat tasku aja di bangku. Guru tuh ngelihat di bangkuku tuh cuma tasku aja gitu. Aku hilang, nggak ada gitu. Kok bisa, Bli? Ya tiba-tiba setelah aku pulang dari penelusuran itu, anakku itu nangis nggak jelas gitu loh. Nangis nggak jelas. Dia ngelihat sosok orang besar, warnanya gede di balik pintu. Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini Bella Octavia bersama sahabat sih ya. Sahabat dong, sahabat udah pakai baju hitam-hitam nih, Different People. Kalau udah hitam-hitam tuh udah pasti yang baik-baik ya. Pasti. Belum tentu juga. Oke, Different People. Mungkin kalau udah ngeliat di samping Bella udah kayak kenal deh muka ya. Kayak yang pernah lihat di mana gitu ya, yang horor-horor itu. Iya bener banget. Ini kita kehadiran Bli Adi Priyatama yang sudah hadir jauh-jauh dari Tabanan. Oh, dari Tabanan, luar biasa banget kesempatan hari ini. Jadi kita hari ini topiknya adalah ngebahas tentang intip konten horor. Prosesnya tuh seperti apa? Apa sih, banyak yang kepo ya. Apalagi ditambah dengan memegang ataupun founder dari Majesty Production. Oke. Ya, aku nggak kenalan dulu nih. Oh, kenalan dong. Kenalan dulu dong. Tak kenal maka tak sayang, Bli Adi. Kenalan dulu nih sama Different People. Oke, buat different people yes, different betul. people atau penonton dari channel YouTube Bella in Talk Show. Perkenalkan, nama saya Adi Priyatama. Saya seorang konten kreator pemula dari channel YouTube Majesty Production itu, yang mungkin udah viral banget, udah booming. Bukan. Ya, mungkin udah 3 bulan lebih nggak upload. Walaupun nggak upload tetap dicariin sama penggemarnya, Bli. Mungkin penontonnya Bella in Talk Show kalau pingin mampir atau kalau yang suka horor, bolehlah main-main ke channel YouTube Majesty Production. Ditunggu. Siap, langsung di subscribe, di like, share. Oke. Nah, ditonton aja cukup. Asik. Udah banyak ya soalnya ya subscribernya. Bukan gitu, karena kalau subscriber kan tidak mempengaruhi penghasilan. Bener-bener setuju ya. Jadi apalagi untuk yang di kontennya horor di sana, boleh mampir ke sini yang pengen tahu lebih lanjut gimana proses pembuatan konten horor dari Majesty Production. Nah, sekarang Bli, apa aja nih sebelum kita ke topik intip konsep ataupun konten horor seperti apa, kegiatan saat ini apa aja nih, Bli? Untuk kegiatan saat ini, aku selain konten kreator, aku juga ada kegiatan dari dulu sebelum YouTube nih kan. Sebelum YouTube aku emang punya kerjaan sebagai fotografer. Pemula juga sih sebenarnya, pemula juga. YouTube pemula, fotografer juga pemula gitu. Rendah ya? Enggak, bukan rendah, emang bener, cuma pede gitu. Jadi karena belakangan ini kan di Bali masih banyak duase nih, atau musim kawin gitulah dibilang. Jadi musim nikah kayak kawin tuh beda. Musim nikah, jadi masih berkutat di bidang itulah, masih ada kerjaan di bidang itu. Itu aja sih kegiatannya. Oke, jadi multi talent juga ya, selain buat konten bisa cekrek-cekrek juga ya. Oke, nanti yang butuh boleh langsung di calling. Ya. Nah, sekalian tak promoin ya. Iya boleh. Kalau yang mau nikah mungkin bisa langsung aja DM di IG-nya
Majesty Studio 3. Wes, siap. Yang mau nikah boleh langsung cus ya di sana ya. Yang penting kamu punya pasangan aja dulu. Ya. Oke, Bli. Nah, lagi ngebahas tentang Majesty Production yang sekarang itu booming banget. Semua tuh pasti tahu banget tentang Majesty Production. Enggak. Aku tuh tahu banget loh. Ya kamu. Semua juga yang nonton pasti tahu. Penasaran nih, Bli, kenapa namanya Majesty Production? Apakah ada wangsit tersendiri dari kata Majesty itu atau gimana, Bli? Majesty itu dulu gini ya. Dulu pas aku kuliah di New Media. Tahu nggak New Media? Tahu, di Denpasar pasti pokoknya. Itu ngambil jurusan desain grafis. Dulu aku pas senang-senang ngedesain, aku bikin apa sih namanya, clothingan ya. Zaman clothingan, aku bikin clothingan sama teman gitu, namanya Nocturnal Majesty. Oh, ada kata Majesty itu ya? Emang ada kata Majesty-nya dari dulu. Dari maknanya sendiri, Bli, apa yang sampai itu kebawa sampai saat ini? Gini loh, Majesty itu kan artinya keagungan nih, keagungan. Terus aku karena suka keluar malam, suka begadang, makanya aku isiin Nocturnal, keagungan di malam hari gitu. Oh alah, oke. Terus lama-kelamaan clothingan udah nggak jalan. Clothingan nggak jalan, terus aku beralih ke fotografi. Bikin Majesty foto. Terus beralih ke YouTube, aku ambil Majesty-nya aja. Kalau isi Nocturnal kan kepanjangan kan. Orang susah nyebut, orang susah nyari. Makanya aku pakai Majesty gitu aja sih. Karena pengalaman pribadi sih, karena sering keluar malam, sering keluyuran malam, pulang pagi, itu sih makanya Nocturnal Majesty. Terus sekarang aku ambil Majesty-nya aja gitu. Dari situ tuh siapa tahu ada wangsit mimpi tiba-tiba Majesty aja namanya. Enggak. Nah, lanjut lagi ngomongin tentang proses. Ini udah berapa lama sih, Bli, Majesty Production kalau boleh tahu? Jalan berapa tahun? Berapa tahun ya? 2 tahun. Oh, jalan 2 tahun. Mei kemarin kayaknya 2 tahun. Oh, Mei kemarin 2 tahun. Berarti gimana nih, Bli, selama proses pembuatan dari Majesty Production sendiri? Gimana naik turunnya, jungkir baliknya? Proses pembuatan apanya nih? Kontennya dong. Gimana proses kan kenapa banyak aku ngambil horor, kenapa ngambil horor, dan gimana prosesnya dan akhirnya bisa tembus nih booming? Nggak booming juga, booming dong, aku dong bilang. Gini, pertamanya aku kebetulan dari kecil emang suka hal-hal yang berbau horor. Oke, kelihatan sih ya horornya. Kalau sekarang kelihatan kayak begal kan? Lebih serem lagi ketimbang horor ya. Jadi waktu kecil, anak-anak kecil seusiaku senang nonton kartun, aku nontonnya Susana pas itu. Kan lagi Susana pas itu lagi rame-ramenya kan, lagi ngeri-ngerinya, pokoknya Susana. Dan aku emang senangnya nonton Susana. Terus dari kecil pokoknya apapun yang berbau horor aku pasti suka. Suka, tertarik, penasaran gitu, sampai akhirnya aku duduk di sekolah SMA, kalau nggak salah kelas 2. Kelas 1 itu masih berjalan seperti biasa lah, aman gitu. Terus pas kelas 2, awal-awal kelas 2 itu mulailah bakat-bakatku di dunia horor tuh mulai kelihatan gitu. Berarti ngapain, beli kesurupan kah? Bukan, gini, pas aku baru kelas 2 SMA di semester awal kan, aku tuh sering ngilang gitu loh. Sering ngilang, bahkan pas di sekolah nih, guru tuh di sekolah bisa ngelihat tasku aja di bangku. Guru tuh ngelihat di bangkuku tuh cuma tasku aja gitu. Aku hilang, nggak ada gitu. Kok bisa, Bli? Ya karena emang pas itu aku tidur di kos. Wah, aku kirain aku ke sekolah naruh tas,
Habis itu loncat tembok ke kos teman tidur gitu. Oh alah, berarti kan ngilang beneran. Ngilang kan, tapi mungkin buat beberapa orang itu horor kan. Horor banget ya, ngilangnya misterius lah. Misterius ke rumah orang. Bolos namanya itu ngilangnya. Oke. Aduh, masih banyak banget nih pertanyaan yang pengen ditanyain sama Beli Adi. Tapi jangan kemana-mana dulu di Peran People. Tetap di Bella Belain Talk Show. A few inches later. Balik lagi nih sama kita berdua ya. Kayak udah hitung-hitung tuh udah kayak aku Susananya. Aku Susanto. Aduh, makan manusia dong. Sumanto udah salah ya. Aduh, canda melulu. Nggak ada horor-horornya ya jadinya. Padahal seharusnya konsepnya menyesuaikan. Iya, ini malah warna-warni. Di mana ada kesan horornya? Ngeliat Beli udah horor banget. Oke Beli, kan tadi udah ngebahas tentang karena suka yang horor-horor, makanya jadi terlintaslah untuk buat konten horor. Tapi ada juga gini loh sebenarnya. Sebelum bikin genre horor, sebelum memutuskan untuk mengambil genre horor, aku udah riset sebelumnya apa sih yang disenengin netizen plus 62. Oke. Terus setelah aku riset ternyata yang disenengin masyarakat Indonesia itu hal-hal yang ada apa namanya campur tangan mistisnya. Oke. Misalkan hal biasa nih, terus diisiin di judul kesan-kesan ada seolah-olah ada campur tangan mistis, pasti rame. Oke. Dan juga horor itu global, maksudnya kalau jenis-jenis yang lain itu kan mungkin ada yang musiman kan ya. Kalau horor itu dari dulu sampai sekarang masih bertahan loh. Udah pasti ya penikmat horor ya. Dan walaupun orang penakut, orang tua, orang gimana pun itu pasti penasaran dan pengen nonton yang horor juga. Walaupun pas di adegan-adegan seremnya tuh dia nutup mata. Orang penakut kan gitu kan, dia penasaran pengen nonton horor, tapi pas dia tahu bakal ada serem-seremnya nih, pasti sekarang kalau dari musik kan udah kelihatan nih, pasti bakal serem, dia udah mulai nutup mata. Tapi nggak masalah kan, yang penting dia durasinya jalan kan. Iya. Jadi riset horor itu akan tetap jaya selamanya ya. Menurut riset saya penikmatnya juga terus ada dan dari segala kalangan gitu. Iya. Maksudnya nggak perlu mikirin ini dan itu ya. Ya udah, semua yang berbau horor mistis tuh orang pada suka ya. Di Indonesia. Di Indonesia ya. Nah, Beli, kan Majesty sendiri udah hampir 2 tahun nih. Jadi proses pembuatan konten itu apa sih hal terserem yang pernah terjadi atau tergila yang pernah dilakukan? Karena kan aku juga lihat penelusurannya jauh-jauh. Terus tempatnya adalah dipilih tempat yang serem-serem. Apa sih? Mungkin ada kenangan manis? Karena kita juga udah terbiasa ke tempat-tempat serem gitu kan. Jadinya nggak ada yang spesial gitu loh, kayak biasa aja gitu loh. Oke. Misalkan sekarang kita ke tempat ini, besok ke sana. Udah kalau dulu mungkin nih sebelum di awal-awal masihlah kita ngerasain gemeteran. Ada rasa aura-aura ketakutan tuh ada berarti Beli? Pasti ada karena belum biasa kan. Karena belum biasa, jadi belum grogi di depan kamera, tambah suasana gitu kan pasti gemeteran kan. Bahkan aku dulu pertama bikin video itu dari awal tik sampai selesai lututku gemeteran loh. Karena grogi iya, karena suasana baru iya. Jadi sampai selesai aku gemeteran terus lutut. Oh my god, wow. Tapi belakangan ini setelah sering kita buat video keluar ke tempat serem, udah kayak ngerasa rumah kita gitu. Wah, rumah kita ya. Jadi udah nggak serem lagi. Karena udah terbiasa kali. Tapi maksudnya di awal-awal itu apa mungkin sampai nggak bisa tidur atau pernah ada sampai diikutin atau gimana? Pernah. Dulu pas awal-awal itu karena kesalahanku sih sebenarnya. Itu kita bikin video di daerah Tabanan Barat, Selmadap kalau nggak salah namanya. Itu ada tempat
dulu itu jadi tempat pengasingan pengasingan lepra. Kamu tahu nggak sakit lepra? Itu kurang tahu. Lepra prit ini. Ini seriusan itu? Enggak, itu lepri. Lepra itu yang sakit kulit. Oke. Dulu kan ada nih, mungkin dari penonton ada yang tahu dulu di Bali ini mewabah sakit lepra. Lepra itu dulu siapa yang kena lepra pasti diasingkan. Karena lepra itu dulu berbahaya loh. Dan menular mungkin ya? Menular, pasti berbahaya, bisa apa namanya? Membuat kematian. Dan ada juga yang lepra yang diamputasi kayak gitu dulu. Jadi dulu ada yang kena lepra di daerah Tabanan, mungkin diasingkan di sana, di rumah itu pengasingan itu. Nah, waktu itu aku kesana bikin video karena rumah itu juga udah terbengkalai kan, karena lepra sekarang ini udah nggak seberbahaya dulu gitu loh. Mungkin karena udah ditemukan obatnya atau apanya gitu. Jadi aku kesana dan di sana masih ada satu orang nenek, yang dulu dari zaman dulu dia emang udah di sana kena lepra. Dan dia pertama kesana tuh dia masih umur kecil lah, pokoknya masih SD, masih anak-anak. Dia di sana tinggal sampai sekarang. Dia sana sendirian loh, coba bayangkan. Sendirian dan ditemani anjing-anjing liar gitu. Jadi dia sering. Tapi lepranya masih di dia atau? Masih, itu maaf, pas itu kakinya itu diamputasi. Jadi aku kesana kan, ketemu sama nenek itu, aku ngobrol-ngobrol, terus dia ceritain lah pengalaman mistis di sana gitu. Jadi pas aku bikin video itu, aku biasanya kan mulai itu jam 12 malam kan, karena itu hujan. Akhirnya aku nggak bisa mulai, aku diam dulu, aku suruh nenek itu tidur. Tidur aja nek, ntar kalau saya udah selesai nanti tak bangunin gitu. Akhirnya jam 2, jam 3 hujan mulai reda, baru bisa mulai bikin video. Udah setelah itu selesai, aku lanjut nih, selesainya nih jam 4, jam setengah 5 kan. Aku pulang karena itu udah capek banget, perjalanan kan lumayan kan, capek, hujan-hujanan, lapar, jam segitu dagang-dagang makanan itu udah pada tutup, lapar. Akhirnya aku pulang. Kalau biasanya aku sampai di rumah itu cuci kaki, mesegah dan lain-lain. Karena emang udah habis dari tempat yang horor ya, untuk jaga-jaga kan. Akhirnya karena pas itu udah capek, ngantuk, aku buru-buru nih, masuk ke kamar. Aku nggak cuci kaki, nggak cuci muka, aku nggak ke dapur, langsung tidur. Langsung tidur. Capek lah ya. Langsung tidur di kamar gitu. Akhirnya aku kan punya anak nih, anakku yang baru waktu itu punya anak 1. Tiba-tiba setelah aku pulang dari penelusuran itu, anakku itu nangis nggak jelas dulu. Nangis nggak jelas. Dia ngelihat sosok orang besar, warnanya hitam, gede di balik pintu. Itu pertama, anakku tuh pemberani loh. Bahkan setiap aku mau berangkat, dia tuh nangis pengen ikut. Iya, dia ketakutan malah. Aku ajak kemana malam-malam tuh, jam 12 malam aku ajak ke kebun gitu. Misalkan aku naruh motor di sana, lupa masukin ke rumah, aku ajak dia ke kebun jam 12, biasa, nggak ada rasa takut. Terus dia ke dapur jam 12 tuh sendirian, dia biasa gitu. Itu tuh yang dia langsung tiba-tiba dari santai langsung teriaknya itu aneh gitu loh. Terus dia bilang, aku tanya, kenapa nak? Ada orang di sini, ada orang gitu. Ada orang apa? Besar, mukanya gimana? Aku tanya kan, aku penasaran kan, mukanya gimana? Aku gituin. Dia mau bilang serem, cuma mungkin kan anak kecil kan belum bisa bilang serem, dia bilangnya jahat. Kan serem kan yang penting jahat gitu. Mukanya jahat gitu dia. Terus aku tenangin dia, mau dia tenang. Setelah itu setiap aku tinggal nih, sekarang dia sama aku tenang kan, aku tinggal nih turun ke dapur misalkan, dia udah teriak lagi nih. Dia bilang teriak sosok yang sama. Aku datang, dia tenang lagi. Pokoknya selama ada aku pasti dia tenang. Kalau nggak ada aku, walaupun sama siapa pasti dia teriak gitu. Dan juga sempat di halaman main-main nih kan, di rumahku kan di tengah sawah nih. Di samping-samping ini sawah, di belakang tuh ada kebun. Dia mainan nih di halaman, terus dia ngeliat ke kebun tuh gini dia,
pergi jangan kesini, pergi jangan kesini gitu ya. Kok aneh anakku. Itu Beli nggak ada kepikiran kalau misalnya ada yang masih nempel sama Beli atau apa? Akhirnya semenjak itu aku udah kok nggak seperti biasanya ini gitu loh. Akhirnya aku putuskan untuk ajak anakku berobat, dan setelah itu dia tuh langsung gini loh, panas badannya, langsung panas, langsung jadi pendiam gitu. Wah, langsung aku ajak berobat. Jadi akhirnya aku berajak berobat kemana-mana, ke medis dan non medis. Ya syukurlah akhirnya sembuh, dan itu jadi pelajaran yang sangat berharga buat aku gitu loh. A few moments later. Oke, jadi pelajaran ya Beli ya. Pelajaran yang sangat berharga buat saya. Kalau misalnya habis dari luar, secapek apapun, sengantuk apapun, harus diusahakan dulu, apalagi datang dari tempat angker gitu kan. Harus, sekarang aku udah targetin, walaupun jam berapa datang, capek, ngantuk itu udah pasti. Harus sampai di depan rumah, harus mencegah dulu. Jadi tujuannya biar apa yang ngikutin kita itu biar dilebur sampai di sana, kita kasih laban, kita kasih makanan, biar dia nggak ikut masuk. Iya. Nice. Setelah itu sampai ke dalam, kita cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, biar pokoknya biar double gininya, pembersihan. Bener. Habis itu baru ke dapur, baru mandi keramas, baru tenang. Jadinya sekarang astungkara nggak ada kejadian seperti itu lagi sih. Tapi memang kayaknya jangankan ke tempat yang serem ya Beli ya, kita kalau misalnya dari luar aja, kita ke dapur dulu, gitu kan. Nggak langsung tidur ke kasur, kayak cuci tangan, cuci kaki. Karena kita kan nggak tahu kan, kita di luar tuh ada apa aja, benar. Kita ngelewatin apa aja, kan bisa saja di suatu tempat itu mungkin yang ada penunggunya, kita lewat, ada yang ikut kan, bisa saja kan gitu. Kita sedia payung sebelum hujan ya Beli ya. Terus ada lagi mungkin Beli yang menegangkan pengalaman atau apa gitu, tapi kan emang dari dulunya suka horor ya, jadi nggak begitu gitu. Karena dari kecil emang suka horor. Tapi mungkin kalau misalnya itu adalah Bella, mungkin nggak terlalu suka horor-horor. Kamu nggak gini sama horor? Nggak terlalu nih Beli, takut Beli, karena hidup udah cukup horor Beli. Jadi kayak gitu. Kalau aku sih wah udah aja udah horor nih. Ini udah horor. Ya kan, pandemi gini kan susah kan. Ini udah cukup horor ya Beli ya. Oke. Nah, tapi Beli, aku mau nanya nih, kedepannya apa nih project dari Majesty sendiri ya? Mungkin ada surprise kah buat penggemar yang udah beberapa lama ini tidak muncul di Anteryo kita gitu ya, Anteryo YouTube. Jadi sekarang ini selain moto-moto sih, kita juga lagi konsep nih, apa namanya, apa nih kita bakal buat nih gitu. Tapi yang terdekat rencananya sih mau bikin film pendek horor. Jadi di channel Majesty itu ya, buat teman-teman yang belum tahu, itu ada penelusuran, ada juga film horor, film pendek horor. Tapi baru dengar film pendek horor itu jangan ekspektasinya langsung film-film yang keren-keren gitu, karena kita kan masih pemula. Film pendek ya? Film pendek, dan hasilnya mungkin belum maksimal banget gitu. Masih berproses. Masih tetap dalam tahap belajar, dan tetap ingin memperbaiki agar jadi lebih bagus lagi. Jadi aku udah beberapa kali bikin cerita. Sebenarnya dari dulu sih udah beberapa kali bikin cerita, cuma hilang karena nggak digarap. Karena nggak dilanjutin jadi hilang. Ketemu ide baru lagi, nulis lagi film horornya. Tapi sekarang astungkara semoga bisa direalisasikan nih yang film horor yang bakal aku garap ini. Mungkin kalau dari different people, kalau pengen gitu mungkin nggak perlu sih nyari yang berpengalaman, karena kalau yang berpengalaman kan bayar cuy. Dan mahal kan? Iya benar. Mungkin yang mau sama-sama belajar yang mau sama-sama belajar, aku bisa ngerealisasiin videonya, kalian juga bisa dapat pengalaman di bidang film gitu. Mungkin walaupun masih pemula, tapi kan adalah bayangan. Siapa tahu bakat kalian di bidang film kan? Iya kan, benar-benar. Mungkin bisa langsung hubungi Majesty Production atau
DM di IG Majesty Production. Isiin ntar ya. Iya benar, isiin, tenang, ya kan, siapa tahu yang mau film-film, mau coba casting bisa ya Bli. Tapi aku ada pertanyaan menarik nih Bli. Penelusuran sama buat film, mana nih yang lebih Bli suka atau lebih menarik buat Bli garap? Kan penelusuran nih udah kemarin nih terus beberapa kali film. Yang mana sih menurut Bli yang paling interest atau tertarik gitu Bli? Sebenarnya keduanya itu ada keuntungannya masing-masing sih. Keuntungan, tapi dari Bli sendiri deh, yang mana nih mungkin lebih menegangkan atau lebih greget? Jadinya aku lebih suka ini atau lebih suka ini. Keduanya aku suka tuh Cok. Oh, karena horor keduanya ya? Bukan gitu. Aku nih seneng berimajinasi, seneng menghayal. Tapi otakku mikir kemana-mana gitu. Jadi rangkaian kadang jadi sesuatu yang konyol, kadang bisa jadi film gitu. Jadi kalau film itu, kalau aku bikin film itu berarti aku pengen mewujudkan imajinasiku. Aku lagi pengen berkreasi. Lagi banyak idenya ya. Lagi banyak ide. Pokoknya aku pengen nuangin. Aku harus bikin kayak gini. Harus bikin kayak gini itu. Makanya aku bikin film. Kalau udah buntu nih, biar upload. Kalau bikin film prosesnya lama. Kadang udah bikin cerita, dapat lokasi, talent yang nggak dapat. Karena itu rumitnya bikin film, tantangannya itu. Tapi kalau udah bisa berhasil nih kita garap, kebanggaannya tuh luar biasa. Jadi ya. Dan kebetulan di channel YouTube Majesty ini yang dari pertama aku upload video bukan penelusuran, emang film. Oh iya, paling bawah itu yang pertama kali. Film. Aku segitu fansnya loh sama Majesty, aku tahu loh paling bawah. Iya, nonton dong. Sekarang berapa viewernya? Dia ngerjain aku dong. Kan udah lupa, udah lama nontonnya. Dan kebetulan itu aku waktu itu belum punya tim, cuma berdua kan. Aku bikin cerita, aku cari talent dan lain-lain. Aku ajak temanku, bantuin yuk bikin film yuk. Di pikiranku tuh nggak ada bikin YouTube nyari uang, belum cuma itu. Ada sih sebenarnya pikiran kesana, tapi masih jauh, nggak usah bikin kesana dulu, gitu kan. Emang pengen berkarya aja. Pokoknya aku pengen berkarya, aku bikin film dan nggak asal-asalan gitu loh. Walaupun aku harus keluar uang dulu bikin film, apa yang penting orang-orang tahu, oh aku pun bisa bikin kayak gini loh, kebanggaan sendiri kan. Dan aku bikin. Akhirnya respon dari penonton itu lumayan bagus. Sekarang itu udah viewersnya itu udah 600.000 lebih, hampir 700.000. Itu untuk lokal ya Bli, luar biasa dong. Untuk lokal. Karena aku juga ngambilnya film horor itu yang ada nuansa Bali-Balinya, itu Bali-Bali tradisionalnya itu loh. Aku angkat cerita-cerita Bali zaman dulu, gitu, misalkan cerita rakyat gitu, tapi aku kombinasikan dengan horor-horornya gitu. Ya, Stungkaro responnya bagus dan sempat buntu karena proses bikin film itu kan nggak bisa segampang itu kan. Jadinya, wah, kalau kita vakum rugi nih kayaknya. Karena udah running ya, Bli udah di tengah. Mending sambil kita mikir bikin film, bikin konsep film rampung, kita isi selingan jadi penelusuran aja. Yang penting kan masih di horor nih. Masih di horor. Makanya penelusuran terus gitu. Jadi keduanya sama-sama suka ya, Bli? Sama-sama suka. Jadi penelusuran tuh opsi sebenarnya. Kalau otak buntu, ya mau nggak mau penelusuran gitu. Ya kan tetap juga genrenya tetap horor, jalan keduanya sama-sama yang disukain sama Bli dan tim. Gitu dah. Oke, aduh, ini udah ngomongin tentang Majesty Production lengkap sudah. Dan sekarang mau nanyain sesuatu yang lagi banyak banget mempertanyakan. Apa? Aduh. Ini Majesty ini kayaknya klop banget sama Jero Dasaran Alit. Nah, belakangan udah jarang muncul berdua ini. Kira-kira kenapa ya? Berdua dong, yang biasanya untuk buat konten. Berdua dalam satu frame. aduh, diperjelas guys. Penasaran ya di Barang People kenapa dan apa dan bagaimana? Ditungguin ya di Bela-Belain Talk Show. Kedepan planning lagi sama Jero Dasaran Alit yang mungkin masih jadi surprise kah buat kita atau gimana, Bli?